Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah anak soleh yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Hari ini kita kembali bertemu lagi di pembelajaran tematik online. Seperti biasa, kita akan belajar tematik secara online dengan panduan ataupun pendampingan dari video yang sudah Ustaz Haji buat hari ini. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadikan ilmu yang dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak soleh, kita sudah berdoa. Oleh sebab itu ataupun selanjutnya, maka kita bisa masuk ke pembelajaran selanjutnya ya. Oh iya, di belakangnya Ustaz Haji di sini ada bendera merah putih. Nah, kemarin kita baru saja memperingati hari ulang tahun ya, bukan hari ulang tahun, hari kemerdekaan ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Siapa yang tahu? Iya, betul, yang ke-75, bahwa negara ini sudah merdeka. Merdeka ya, bukan berdiri. Kalau berdiri ini sudah lama, sudah adanya sejak lama, tapi merdeka yaitu 75 tahun. Nah, kita sebagai generasi muda harus apa? Harus belajar terus-menerus, berdoa, terus beribadah, supaya apa? Supaya mengisi kemerdekaan ya. Nanti kita belajar supaya pintar, supaya apa? Nanti besar nanti kita bisa menjadi seseorang yang apa? Yang memimpin negeri ini gitu ya, membawa perubahan ke arah yang lebih baik di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Nanti Ustadz pengen ya anak-anaknya Ustadz Haji nanti ketika besar jadi orang yang hebat gitu ya. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota ataupun hal yang lain gitu yang bermanfaat. Oke, itu sebagai pembuka ya anak-anak. Jadi untuk yang hari ini kita akan mulai masuk ke tematik 1, subtema 4, pembelajaran 1 ataupun subtema baru. Karena kemarin kita masih masuk di subtema 3. Nah, namun hari ini kita sudah masuk ke subtema 4. Tapi sebelum masuk ke subtema 4, Ustadz pengen kamu melakukan evaluasi terhadap subtema 3 yang sudah dipelajari di minggu lalu. Gimana mengevaluasinya? Yaitu dengan cara mengerjakan latihan soal yang ada di halaman berapa nih? Oke, kita lihat di halaman. Nah, ini evaluasi 3 ya. Ada di halaman, sebentar saya lihat dulu, 119 ya. Ada di halaman 119 anak-anak. Nah, ini mudah sekali ya. Insya Allah kamu kalau sudah memahami materi tema 3, insya Allah ini sangat mudah untuk dijawab ya. Dikerjakan sampai selesai kalau ini. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, dilewatin aja ataupun dikosongin yang tidak tahu jawabannya. Nanti setelah mengerjakan evaluasi ini, boleh deh kita masuk ke subtema 4 yang Ustadz Haji jelaskan ataupun yang akan Ustadz Haji jelaskan hari ini. Nah, silakan dibuka subtema 4-nya kalau nanti sudah mengerjakan subtema 3. Ustadz akan menjelaskan subtema 4. Nah, ini. Jadi di subtema 4 ini mulai dari pembelajaran 1. Nah, kita mulai, bismillah. Nah, materinya ada apa aja? Nah, kalau kemarin di subtema 3 ada kalimat perintah, terus sebelumnya ada kalimat permintaan maaf, ada kalimat permintaan tolong, ya kan? Ada kalimat ajakan yang ada kata yuk, ayo, mari. Terus ada kata perintah yang menyuruh yang diawali dengan kata lah, biasanya buanglah, tutuplah, masuklah, keluarlah. Nah, itu contoh kalimat perintah dan di akhir tanda seru
Lalu matematikanya di sini ada penjumlahan bersusun dan penjumlahan ratusan di subtema 3, maka di subtema 4, nah kita akan belajar tentang, nah ini kalimat penolakan. Ini ketutupan kamera ya, nggak apa-apa. Di sini kita akan belajar kalimat penolakan. Nah, kan kemarin kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, biasanya ketika kita mengajak seseorang, ada saja walaupun nggak semuanya, ada saja yang menolak. Apalagi menolaknya ini biasanya dibolehkan ketika ada uzur ataupun ada halangan, atau yang diajaknya itu adalah mengajak keburukan. Nah, itu boleh ditolak. Ya. Jadi di sini diucapkan untuk menolak ajakan seseorang. Nah, tapi biasanya dalam mengajak ini ataupun menolak ini dia harus santun ya, ataupun sopan. Nggak boleh nggak mau gitu. Nggak mau, atau misalnya ayo Aska kita ke perpus, nggak mau aku sibuk gitu, nggak boleh seperti itu ya, tapi harus santun. Yaitu bagaimana cara mengucapkannya supaya santun, yaitu diawali dengan kata maaf. Nah, ini ketutupannya, diawali dengan kata maaf. Contohnya misalnya siapa namanya, Faiz keluarlah dari pintu, ataupun keluarlah dari kelas ini gitu ya. Faiz keluarlah dari kelas ini. Maaf teman, aku masih ingin belajar. Nah, itu contoh. Jadi ada kata-kata maafnya. Atau misalnya mengajaknya yang keburukan. Contoh mengajak keburukan. Siapa namanya ya, misalnya Ibrahim ambillah tempat pensil Raska misalnya. Ibrahim ambillah tempat pensil Raska. Nah, itu contoh kalimat perintah ya. Ini diperintah nih sama si Raska, si temennya si Ibrahim ambillah tempat pensil Raska. Nah, karena dia tahu itu adalah kalimat yang buruk, maka dia menolak. Maaf, aku tidak bisa karena itu bukan milikku. Nah, itu boleh ya. Jadi ada penolakan tapi ada permintaan maafnya terlebih dahulu kan, dan disertakan alasannya kenapa kamu nggak mau melakukan itu gitu. Lalu di sini juga kita belajar tentang hitung campuran ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang penjumlahan atau pengurangan, ditambah terus dikurang, tapi di subtema 4 ini kita campuran. Jadi ditambah dulu, misalnya 30 tambah 40, 30 tambah 40 dikurang 20. Nah, misalnya 30 ditambah 40 dikurang 10. Nah, itu contoh operasi hitung campuran. Jadi dijumlah dulu baru dikurang, atau kebalikannya, dikurang dulu baru ditambah. Contohnya 40 dikurang 20 ditambah 30. Nah, itu contoh operasi hitung campuran. Nah, itu caranya sama, hanya bedanya kita menjumlahkannya atau mengurangkannya 2 kali. Jadi nggak bisa aja langsung, tapi lebih baik kita 2 kali mengerjakannya supaya lebih betul hitungannya. Lalu di step subtema 4 juga ini kita akan belajar tentang karya seni 3 dimensi dan bahan alami dan buatan dalam membuat karya seni itu. Contohnya nanti kita akan belajar tentang membuat hiasan ataupun membuat karya menggunakan bahan alami dan buatan. Contohnya bahan alami itu bahan yang kita dapatkan dari alam. Contohnya biji-bijian, daun-daunan, kacang-kacangan, ataupun apapun yang berasal dari alam atau dari makhluk hidup gitu ya. Contohnya kan daun-daunan makhluk hidup gitu, dari tumbuhan atau dari hewan. Kalau hewan, dari hewan apa contohnya? Bulu
bulu ayam, itu nanti ada juga cara membuatnya, karya dari bulu ayam. Lalu bahan buatan itu biasanya bahan-bahan yang memang buatan gitu. Contohnya apa? Kertas itu buatan. Terus lem ataupun plastik itu kan semuanya buatan seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari di subtema 4. Nah, anak-anak supaya tidak buang-buang waktu, kita langsung masuk ke materinya ya anak-anak. Nah, ini. Nah, untuk materinya kita mulai dari halaman 123, 1, 2, 3 ya, halaman 123. Nah, di sini ada bacaan ya. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Demikian halnya dengan warga di perumahan Pak Ranto. Namun, ada warga yang tidak menyadari tanggung jawabnya. Seperti pada cerita berikut ini. Ayo dengarkanlah cerita yang dibacakan guru berikut. Jadi, sini Ustaz Haji akan membaca, kamu akan mendengarkan ya anak-anak. Kamu akan mendengarkan dan menyimak apa isi dari cerita berikut ini. Judulnya Pak Ranto dan Pak Kiran. Pak Ranto orang yang ramah dan suka menolong. Pak Ranto hidup rukun dengan tetangganya. Tidak demikian dengan Pak Kiran. Pak Kiran jarang bergaul dengan tetangga. Ketika semua warga sibuk bekerja bakti, Pak Kiran tidak ikut bergabung. Suatu kali Pak Ranto mengajaknya bekerja bakti. Pak, ayo kita membersihkan jalan, ajak Pak Ranto. Maaf, saya sedang ada keperluan, jawab Pak Kiran. Selalu saja ada alasan sehingga Pak Kiran tidak ikut bekerja bakti. Sikap Pak Kiran tidak disukai tetangganya. Suatu hari ban mobil Pak Kiran bocor. Pak Kiran tidak dapat melakukannya sendiri. Pak Ranto menawarkan bantuan kepada Pak Kiran. Pak Kiran malu kepada Pak Ranto. Selama ini Pak Kiran bersikap tidak ramah. Pak Ranto mau membantunya. Nah, itu anak-anak. Jadi ketika kita memang dimintai tolong atau diajak untuk berbuat kebaikan, maka kita sebaiknya tidak menolaknya, karena itu juga akan menjadi pahala untuk kita ya ketika kita membantu seseorang. Nah, terlebih lagi ketika nanti suatu saat kita punya masalah atau kita punya keperluan dan kita tidak bisa melakukannya sendiri, maka orang lain mau juga membantu kita kalau memang kita sering membantu orang. Tapi kalau kita tidak sering membantu orang, belum tentu ya, walaupun mungkin ada saja, tapi belum tentu orang mau membantu kita ketika kita tidak membantu orang lain. Maka dari itu mulai sekarang kita mulai untuk membantu orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini ayo menyimak. Pada bacaan di atas terdapat kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Kamu sudah mengetahui kalimat ajakan. Dalam kalimat ajakan biasanya digunakan kata ayo, mari, dan silakan atau yuk. Kalimat penolakan diucapkan untuk menolak ajakan seseorang. Nah, itu yang tadi yang Ustadz bilang ya. Terus diawali dengan menggunakan kata maaf. Ucapkan kalimat penolakan dengan sopan. Jelaskan alasanmu menolak ajakan tersebut. Nah, itu yang Ustadz bilang tadi, diajak menolaknya dengan sopan, diawali dengan kata maaf, lalu menjelaskan alasannya kenapa kamu menolak ajakan tersebut atau perintah tersebut. Nah, di sini coba kamu cari tahu perbedaan antara kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Tuliskan perbedaan tersebut. Nah, kalau ini Ustadz kasih tahu ya, coba contohnya ataupun jawabannya. Kalimat ajakan itu Ustadz bilang kemarin apa? Kalimat ajakan itu kalimat untuk mengajak ya. Kalimat untuk mengajak. Lalu kalimat penolakan itu kalimat untuk menolak ajakan tersebut. Seperti itu ya. Jadi kalimat ajakan adalah kalimat untuk mengajak. Lalu
penolakan itu ialah kalimat untuk menolak ajakan tersebut. Seperti itu ya anak, silakan ditulis. Lalu carilah kalimat ajakan dan kalimat penolakan dari bacaan yang sudah kamu dengar. Tulis kalimat ajakan tersebut. Nah, di sini kalimat ajakannya apa yang ada di halaman sebelumnya. Nah, yang ada di sini kalimat ajakannya yang mana, lalu kalimat penolakannya yang mana. Tulis di sini enak. Yang mana kalimat ajakannya, lalu kalimat penolakannya yang mana. Seperti itu, sayang. Lalu di sini ada ayo lakukan. Ayo peragakan percakapan berikut dengan teman sebangkumu. Ya. Nah, ini kamu membaca aja sendiri ya. Membaca sendiri karena kita nggak punya teman sebangku karena kita nggak sekolah nih. Hai Ino, ayo kita bermain sepeda bersama. Hai Desi, maaf aku tidak bisa, aku harus les. Oh, baiklah, aku pergi dulu. Ya Desi, selamat bermain. Selamat siang Andi, mari masuk ke rumahku. Ya Desi, terima kasih. Nah ini ya, jadi contoh kalimat ajakan. Nah, ini kita ada kalimat ajakan ya. Ayo kita bermain sepeda bersama. Tapi sama si Ino, karena Ino mempunyai alasan yang syar'i atau uzur yang syar'i, karena dia harus les, maka dia boleh menolak ajakan tersebut dengan kata maaf aku tidak bisa, aku harus les, seperti itu ya. Nah ini temanmu mengajakmu bermain di lapangan sore nanti. Tulis kalimat penolakan untuk ajakan berikut dengan alasanmu sendiri. Jadi coba kamu membuat kalimat penolakan dengan kondisi seperti ini, lalu kamu menolak dan memberikan alasannya. Ustaz kasih contoh satu. Teman mengajakmu bermain di lapangan sore nanti ya, nanti sore nih ya, nanti sore diajakin teman bermain di lapangan. Lalu kita menolaknya. Maka contohnya, maaf teman, aku tidak bisa. Aku harus ngaji contohnya ya. Aku harus mengaji. Maaf teman, aku tidak bisa. Aku harus mengaji. Itu contoh ya. Itu contoh untuk nomor 1. Lalu nomor 2, nomor 3, nomor 4 silakan dikerjakan ataupun dibuat sesuai dengan yang kamu mau. Contohnya gitu ya. Lalu di sini ada kalimat ataupun operasi hitung campuran ya. Di sini operasi campuran, pengurangan dan penjumlahan. Nah, itu caranya kurang lebih sama dengan yang sudah pernah kita pelajari. Hanya Ustadz bilang tadi apa bedanya? Dia 2 kali melakukan penjumlahan atau melakukan pengurangan. Atau pengurangannya sekali dan penjumlahannya sekali. Jadi 2 kali. Langsung saja, ini contohnya terlalu panjang karena kita sudah paham cara menguranginya. Tapi kita langsung saja masuk ke soalnya. Di sini ada 454 dikurang 96 ditambah 376 sama dengan titik-titik-titik. Lalu tanda kurung 454 dikurang 96 tambah 376 sama dengan titik-titik. Titik-titik ditambah 376 sama dengan titik-titik. Nah ini anak-anak, ini tidak usah diisi dulu. Nah ini juga tidak usah diisi dulu. Nah nanti ini akan isinya sama dengan hasil akhirnya. Nah, yang perlu kamu lihat ialah di sini yang berbeda adalah tanda buka kurung dan tutup kurung. Ini namanya tanda kurung. Ya, ini namanya tanda kurung yang ini sama ini. Lah yang sebelah kiri namanya buka kurung karena dia membuka ya. Lalu yang di sini menutup ataupun tutup kurung. Nah, apa ini Ustadz fungsinya? Fungsinya ialah yang ada tanda kurungnya maka dikerjakan terlebih dahulu ataupun yang pertama dikerjakan. Jadi kamu mengerjakannya yang ini dulu 454 dikurang 96 atau yang ini 324 dikurang 162 dulu atau yang ini 444 dikurang 109 dulu dan semuanya yang ada tanda kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. Oke, contohnya nomor 1. 454 tunggu sebentar, Ustaz coba buka ya. Apa namanya? Lupa Ustaz. Oh, pen. Oke. Contoh ya, contoh.
Contoh tadi 454. Ini kurang bagus, nggak apa-apa. Yang penting kamu paham aja dulu. 454 dikurang 96. 96 ditambah 376 sama dengan titik-titik. Nah, lalu di sini dikasih tanda kurung ya. Maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu ini dikurang ini. Oke, kita kurangin 454 dikurangi 96 dikurangi 4 dikurangi 6 nggak bisa, 4-nya dicoret, 4-nya jadi 14. 5 karena sudah dipinjemin 1 ke sebelahnya maka dia berkurang 1. Jadi 5 dikurang 1 4, baru dia bisa. 14 dikurang 6 itu 8. 4 dikurang 9 nggak bisa, maka kita pinjam ke sebelahnya. 4-nya jadi 14 lagi. Ya. 4 yang di depannya ini sisa 3. 14 dikurang 9 itu 5. 3-nya turun 358. Nah, maka yang di titik-titik di bawah sini itu ditulis 358 yang ada di sini nih. Sebentar, saya ganti dulu layarnya. Nih, titik-titik yang di sini 454 dikurang 96 itu hasilnya ini 358. Maka kamu tulis di sini 358. Nah, baru 358 ditambah 376 hasilnya berapa? Oke, kita hitung. 358 kita pindahin di sini boleh. 358. Kita pindahin ya, ini maksudnya ini kita pindahin ke atas. 358 ditambah 376 tambah 8 tambah 6 berapa? 14. 14 ya, 4-nya ditulis di bawah, 1-nya di atas. 1 ditambah 5, 6, ditambah 7, 13. Enggak ditulis 13, tapi 3-nya di bawah, 1-nya di atas. 1 tambah 3, 4, ditambah 3, 7. Jadi hasil keseluruhannya ialah 734. Aduh sebentar, Ustaz kakinya kesemutan. 734. Jadi tulis 734. Nah, kamu mengerjakannya pakai cara seperti ini ya. Jadi dua kali menghitung. Yang pertama dikurangi lalu ditambahkan. Nah, maka ditulis di sini. Di sini tadi hasil akhirnya 754. 754 kan? 734. Kok 754 sih? 734, lalu di sini yang tadi, yang ini 358. Nah, kamu mengerjakannya menggunakan hitung susun ke bawah. Kalau di sininya nggak muat, boleh mengerjakan di buku tulis. Nah, nanti atau di kertas. Nah, nanti ditempelin aja di sini, disisipkan di sini atau nanti difotokan yang kamu kerjakan di kertasnya. Kalau memang nggak muat, tapi kalau misalnya muat kecil-kecil, yang tulisannya kecil-kecil muat boleh. Atau di sini yang ada space kosong. Pengurangannya di sini, penjumlahannya di sini. Pengurangannya di sini, penjumlahan di sini. Gitu boleh ya, bebas. Atau kalau memang mau di kertas juga bebas. Dah, mungkin anak-anak untuk hari ini itu saja yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat ataupun mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh ditanyakan ke Ustadz Aji, nanti Ustadz Aji akan menjawab pertanyaan kamu. Baik anak-anak soleh, itu saja yang kita pelajari hari ini. Ustadz kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.